Buset cepetnya. Buset. Anak setan semua nih yang gercep nih. Yang gercep pasti anak setan semua nih. Gila-gila gibah. Lama amat. Tadi ngebug IG gue. Bacot. Caper lu, pengen gue sodok kan lu. Udah lobeh kan bool lu tuh. Udah lapar ngomong. Sodok gue gitu. Bool lu tuh udah kembang kepis. Cepet tahu aja lu. Anak setan semua di sini nih yang gercep pengen nonton gue nih. Tahu aja anak setan nih. Sumpah nungguin kakak love DJ. Giling love. Gila gue anak setan. Langsung 600. Kan gue bilang anak setan semuanya langsung pada buru-buru nontonin gue tuh. Udah kayak diskonan Ramayana tuh. Lo anak kuntidak, anak memek lo. Giling anak setan. Spill daerah mana yang Serang? Coba kita lihat dulu ya. Jadi tuh nih, gue lihat dulu nih Serang mana gue lupa. Dia tuh nggak masuk Serang, Cikande situ. Masuknya ke Tangerang ya, Cikande ya? Tangerang atau Serang sih? Cikande sana dikit, Cikande. Masuknya Serang atau Tangerang deh? Kayaknya perbatasan. Jadi. Tidur aja, kerja aja. Jadi waktu itu lanjut gak? Udah 900 aja nih AirPod gue. Ngentot gue. Jadi lanjut cerita gak nih? Kapan upload YouTube? Goblok pakai titit gue, sumpah nih. Gue pencet pakai titit begini nih, blok lu nih. Giling nanya upload YouTube. Berempat gue upload tadi siang. Seru banget kalau dapat cerita. Cikande mah bukan Serang, perbatasan kan ya? Tapi perbatasan Kabupaten Serang. Dia agak sonan dikit soalnya. Cepetan bangke lanjut. Jadi waktu itu tuh dia minta fallback. Kada fallback. Oke, fine. Gemes kok. Titit gue langsung menggubris tuh. Udah kayak helikopter. Mangsa baru minta di fallback. Lanjut gue kan gitu kan. Chat abis itu jadi belajar geografi juga nih, makin seru. Abis itu chattingan tuh, tapi chattingannya gue slow respon kan, karena emang seorang Dava tau sendiri kan. Kumis lu bodo amat, kumis kayak jembut kayak memek lu, mak lu tuh hajak gituin tuh. Geli gak sama mak lu tuh? Tadi TikTok ngomongin apa? Ini lagi ngomong nih. Sendem banget kalau udah cerita gini. Gibah tuh seru. Lanjut. Abis itu ya udah chattingan aja. Dia bilang mau move WA gak gitu. Ya maulah. Mau move WA berarti mau menjerumus ke arah ketemu atau meet kan, walaupun dari fallback IG tuh, paham? Mulai jikir itu. Habis itu gue alibi kan. Oh, orang situ. Sinilah gue gitu enggak. Sini ke Depok atau ke Jakarta Timur. Ntar aku jemput di stasiun D atau di terminal Kampung Rambutan atau di terminal Cililitan gue gituin. Atau enggak di mana gitu. Aku sering kok ke Jakarta main sama anak-anak Jaksel gitu. Oh bagus dong, main di mana gue gituin. Kadang di Blok M gini. Yaudah sinilah gitu.
tapi aku lagi nggak ada duit, ntar aja kalau lagi ada duit. Oke, gue fine, nungguin aja. Gue nggak mau yang terlalu over goblok kan, karena gue kalau kalau bukan dari gue bukan kalau dari gue yang selera duluan, nggak mau terlalu berlebihan effort. Kecuali kalau gue pengen, aku pengen sama dia nih, gue effort ini, gue treat dengan baik gitu, paham nggak? Kalau orang yang pengen dapetin gue, ya udah gue nggak mau terlalu effort gitu. Habis itu gue gituin kan. Habis gue ngajakin malam minggu, malam apa ya, nanti malam ke ini yuk. Gue ngajakinnya ke mana ya, ke kafe deh pokoknya. Baru mau live gue tuh join, kayak enggak dulu, nge-DM cuma butuhnya doang. Gue ngajakin ke kafe dah kalau nggak salah. Dia bilang nggak mau bla 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 bla. Oh ya udah, it's fine. Gue nggak terlalu pengen yang macam-macam kan. Gue tuh kalau orang yang deketin gue, orang yang deketin gue nggak mau terlalu over, paling buat ewe doang cong. sumpah. Terus di next weeknya gue bilang hari ini mau ke tempat dugem gitu, bla 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 bla. Terus kata dia, ih seriusan bla bla bla, ikut dong kata dia. Udah. Terus tiba-tiba, Kak Dava, aku lagi nggak ada duit, gini, aku nggak bisa ke Jakarta dulu gitu. Gue bilang, oh ya udah, aku juga kayaknya nggak jadi dugem, paling nongkrong di sini doang. Gue nongkrong di mana waktu itu ya, Jaksel, tapi bukan tempat-tempat mewah gitu loh. Dia kira nyimak lagi tidur. Bukan tempat mewah. Dia bilang, oh nggak jadi dugem. Oh ya udah dah, bagus kata dia gitu. Ya udah tuh. Abis itu tiba-tiba malam itu juga dia ke Jakarta, anjing. Lah, ini anak ke Jakarta ngapain? Terus gue nyuruh dia datang kan, sini aku lagi nongkrong di sini, mau join gak? Itu posisinya di tempat yang gak mewah ya, gue di tempat yang gak mewah. Abis itu dia nggak mau kan, nggak mau ke gue, kurang ajar. Padahal ntar dulu, masalah bahas rumah ntar dulu. Cindo kadap enggak, tapi gemes banget. Abis itu dia ke Jakarta tuh tanpa sepengetahuan gue, tapi dia main ke nggak tahu kemana gitu, ke tempat apa ya, lupa gue. Nah itu posisinya gue kan lagi tempat tongkrongan yang nggak mewah. Gue sama Iki nyari botik kan. Gue dapet orang Senopati. Lu tahu Senopati apa? Senopati di Jakarta tuh tempat-tempat elit, anjing. Sedangkan boti yang Senopati aja mau gue ajak ke tempat yang ecek-ecek begitu, tongkrongan gue ecek-ecek yang nggak mewah gitu kan. Ya udah, gue ajak aja ke tongkrongan itu. Habis itu tiba-tiba Iki ngajakin, kalau pacarnya Iki hosting di tempat neighborhood itu, kalangan atas lah cong, tempat-tempat dugem, tempat-tempat mahal. Lah gue bayarin dah tuh si boti Senopati gitu. Nah jadi posisinya itu yang tadi gue ngajakin dugem si Serang itu, tapi gue bilang gak jadi. Tiba-tiba dia ke Jakarta. Habis itu gue ngajak boti lain, tiba-tiba dugem gitu. Gemesan dua-duanya. Ya dua-duanya gemes lah. Terus pas gue lagi dugem, gue bikin SG kan otomatis. Dia langsung gini, aku tahu pas. Abis itu pas gue lagi dugem, gue bikin SG, si Serang ini ngechat, dia tuh kan dugem males bla 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 bla. Lagian tadi aku ajakin ke tongkrongan ini gak mau kan, tadi bingung mau kemana, makanya nongkrongnya di sini dulu, gue gituin kan. Kayaknya warkop deh. Nah abis itu, ya aku males kalau ke warkop gitu. Dari situ aja gue udah mulai ilfil kan. Ini anak masa gue ajakin ke warkop, atau
yang rendah-rendah gitu nggak mau, dia maunya di tempat dugem kan. Udah, gue kenal lu baru berapa minggu, pertanyaan gemes gimana sih pokoknya. Abis itu ya udah gue fokus ke Boti Senopati ini dulu kan. Ilfil jalur atas, bener ilfil banget. Masa gue ajakin ke warkop nggak mau, tapi dia request maunya ke tempat dugem, tempat mahal lagi tuh. Abis itu gue kebanyakan ngomong abis itu kan. Terus inisial O bukan. Terus tiba-tiba dia pulang lagi kan ke Serang. Terus nanyain ke gue, Kak Dava kalau dugem lagi ajakin dong. Gue kan jadi mikir, masa ketemu gue maunya perkara dugem doang kan. Mana posisinya di situ gue belum mabok. Gue mulai mabok itu tahun 2023, mulai mabok. Detik itu juga gue belum mabok kan, belum sentuh yang namanya alkohol di badan gue. Jangan so tau guys, diem aja udah dengerin. Next week dia ngajakin Kak Dava, aku malam minggu mau dugem sama teman-teman, nanti jemput ya bla bla. Bagus nih. Oh di Jakarta Selatan, ya udah ntar aku jemput di Jakarta Selatan. Bagus nih, dia mau lu effort diadap. Kan gue bilang, gue kalau gue yang pengenan duluan, gue yang pengen selera duluan, bakal gue effort. Tapi kalau orang yang pengen sama gue, dia duluan orang lain ngejar gue nggak mau terlalu effort, paham gak sih? Nah, dia bilang mau ke Jakarta kan, mau dugem di Jaksel. Gue tungguin aja nih, kamu jadi ke Jaksel? Nggak jadi, aku nggak megang duit. Gue megang duit ala-ala pengen dugem kan. Gak megang duit ala-ala pengen dugem, gue gampar. Terus yaudah ke Jakarta aja, gak usah dugem, ntar mainnya di kosan aku atau nongkrong di tempat aku gitu. Dia bilang bingung ke Jakartanya nggak ada duit bla 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 bla. Ya udah fine. Oh ya udah iya. Abis itu kan sebelumnya gue pernah bilang gue mau jemput dia, tapi posisinya dia nggak mau kan, dia mau dugem sama temen-temennya. Oh ya udah lanjutin kok gitu. Habis itu dia nanya, kamu nggak ada niatan mau jemput aku gitu? Iya, manfaatin doang. Udah pak. Terus dia bilang nggak ada niatan mau jemput aku. Itu posisinya gue lagi dapet 2 boti kan di kosan. Gue ngomong ke Iki, Danu, Luki, sama Isa. Itu yang gue baru buka pintu. Tau gitu gue ke Serang, gue jemput boti daripada gue jadi nyamuk 2 pasangan ini, gue gituin. Gue bingung nih mau jemput yang Serang atau Jakbar ya. Tapi kalau Jakbar nggak ada kabar kan. Hebatnya jam dulu. Nih gue matiin dulu deh. Nah, bayangin cong nih, tengah malam jam 2 nih, jam 2 gue ke Serang dari Jakarta Timur, Cililitan, TGC. Gue jemput dia gara-gara dia bilang, yaudah deh jemput aku sekarang, bla 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 bla. Oke fine, oke. Gue kayak mikir karena emang posisinya gue lagi nggak dapet boti kan. Pokoknya gue harus dapet nih. Kosan gue jadi nyamuk nih, berdua 2 pasangan. Ya udah gue jemput ke Cililitan. Ke Cililitan ke Serang. Gue dari Cililitan ke Serang lewat Simatupang. Dari Cililitan Kramat Jati, Simatupang, lurus terus Ciputat. Habis Ciputat Pamulang. Ciputat Pamulang. BSD ke Cikupa, Balaraja, Cikande. Habis itu jam 2 lah, bayangin naik motor jam 2 jemput boti. Nyampe Depok subuh, pas banget subuh. Dengerin, pas banget subuh nih, duit gue lagi kritis. Soalnya bensin belum empanin dia ntar gimana karena. Habis itu gue bilang ke dia,
makan nasi uduk yuk. Gue mikir nasi uduk murah cong, 7.000 atau 10.000. Nah, dia bilang aku lagi ngapain makan nasi. Itu posisinya pagi-pagi, subuh-subuh baru nyampe Depok. Dia bilang aku maunya cemilan aja, cemilan jajanan buat sarapan gitu. Oke, beli. Gua nggak habis pikir, paling apa sih namanya, dia beli cucur atau gorengan atau kue putu atau apalah segala macam gitu kan ya. Gue mikirnya itu kan ya. Oke fine, udah biar aja dibelanja tuh, nanti gue yang bayar. Gue cuma ngambil nasi bakar doang karena gue lapar kan, dari Cililitan jemput ke Serang. Terus pas gue lihat, buset, nyentuh 50.000 anjing. Gue bukan perhitungan, maksudnya tuh kondisinya gue lagi kritis. Gue mikirnya beli nasi uduk aja atau nasi padang juga udah kenyang nih pagi-pagi sarapan gitu kan, ada jam 7 jam 8 nyampe Depok. Dia malah ambil apa sih, banyak banget dah, pisang goreng, coklat. Terus ternyata dia tiba-tiba beli nasi bakar juga kan. Nasi bakar satunya 15.000. Bukannya gue perhitungan, tapi posisinya gue lagi kritis. Dan dia enak banget ngambil, main asal nyomot gitu. Oke fine, sabar, mungkin nih bisa lah. Itu tuh posisinya pas gue nyampe Serang, gue kayak kuli bangunan anjing, udah banyak debu. Gue nyari alamat begini, tahu sendiri Jalan Raya Serang gedenya semana. Jalan Raya Serang nyebrang aja ribet. Gue nyari gang-gang yang nggak seberapa itu cong, gang perkampungan. Udah kayak mau maling motor gue, berisik banget suara motor gue. Soalnya kampung kan sepi ya cok. Gue berhenti tuh di kebon, soalnya kan nggak padat penduduk ya kalau perkampungan. Pas gue liat rumahnya, kalian pasti paham. Gue senyum aja pasti kalian paham. Gue liat rumahnya, oke fine, gue diajak masuk dulu. Oke, ini orang baik nih, gue diajakin masuk. Oke. Tapi ketengil cara dia ngomong bahasanya. Udah lu masuk aja dulu. Gue digituin ngentot. Orang mah capek gak dari Jakarta, jauh gak, tadi sebelum OTW makan dulu gak gitu. Contoh ya, yaudah istirahat dulu yuk di kamar aku gitu. Contoh ya. contoh aja kayak gitu. Yaudah gue masuk tuh kamarnya. Yang nonton maaf ya, emang lu kayak gini sifatnya. Oke, gue duduk kan. Gue tipe orang yang gak enakan ya kalau masuk rumah orang. Duduk gue sambil bersih muka. Untungnya gue bawa tisu dari kosan Iki. Tisu gue bersih aja tuh muka gue, gak cuci muka, gak enak. Terus orang tuanya nanyain, mau kemana emang? Oh mau ke Tangerang, soalnya tadi dia ngechat. Kalau orang tua, kalau nyokap atau bokap nanya, bilang aja ke Tangerang gitu, jangan ke Jakarta atau Depok gitu. Oke, gue gituin. Gue bilang aja mau ke Tangerang. Habis itu tiba-tiba pintunya dikunci tuh. Kayaknya ya, gue nggak dikasih minum cong. Terus gue rebahan aja tuh. Untung gue persiapan di motor, gue makan permen. Takutnya kan namanya juga perjalanan berapa jam, capek, napas bau, mulut pakai masker disekep begini. Itu gue nggak pakai helm loh, demi Allah gue nggak pakai helm. Dari Jakarta ke Serang nggak pakai helm. Helmnya gue taruh di bawah. Terus udah gitu gue kan suruh dibawa helm kan. Pas lagi di kamarnya, gue langsung disosor anjing. Gue lagi rebahan, gue nanya boleh rebahan gak gitu. Boleh, sana pegel banget kan, capek, ngebut lagi gue kayak orang kesetan. Pas gue rebahan langsung disosor mulut gue. Gimana dijelasinnya,
giginya kayak ada hitamnya gitu, kayak anak kecil gigi susu yang udah hitam gitu. Karena mukanya gemes ya udah gue hajar aja, gue caplok tuh mulut. Nah habis itu udah tuh bentaran doang sih, nggak lama. Gue bilang ayo keburu pagi langsung pulang Depok aja yuk, gak usah kayak gini, maksudnya kayak gininya di Depok aja gitu. Ya udah tuh pulang izin sama emaknya mau ke Depok. Pas nyampe Depok tadi tuh yang beli sarapan, totonya beli jajanan sampai 50.000. Gue aja beli cuma 14.000, air minum air rumah. Terus oke fine. Tiba-tiba tidur dulu nih, tidur istirahat. Siang dia bangun, gue juga bangun sholat zuhur kan. Dia bilang ke gue, Dava di sini ada warung gak sih? Ada, no di bawah. Buka gerbang gue, nengok kanan udah kelihatan paling ujung gitu. Jauh gak? Dia bilang gitu. Enggak kok dekat, anterin yuk. Ya Allah, gue mau mandi mau sholat zuhur kan, gue gituin kan. Anterin kayak gini hujan, tinggal pakai payung, posisinya mendung atau gerimis gitu. Tuh payung tuh gini deket jalan kaki situ. Gue mau mandi mau sholat zuhur, takut telat kan sholat zuhur gue. Emang mau beli apaan? Jajanan, ntar aja jajan mah pas ke kosan Iki. Itu posisinya gerimis tapi pengen berhenti gitu loh kan, soalnya sore gue mau ke kosan Iki kan yang di Cililitan. Ntar aja kalau mau jajan atau mau makan sekalian di sono aja gitu, gue bilang gitu. Gue bilang emang mau jajan apaan sih? Mau jajan aja yang ada di situ. Gue bilang oh ya udah, kalau mau jajan ya jadi jajan aja noh, nih payungnya ada di sini, gue gitu. Waktu itu di rumah gue kasih payung gerimis doang kecil. Di situ tuh dia bilang iya tapi aku nggak gimana ya, lupa duitnya mana, kalau nggak salah deh, duitnya mana. Langsung tuh the point banget, duitnya mana. Padahal kan tadi gue udah ngomong kalau mau jajan atau makan ntar aja sekalian ke kosan Iki, gue mandi dulu sholat zuhur prepare baru ke kosan Iki kan gitu kan. Sedangkan di rumah gue juga ada makanan anjing, dia mau beli apaan ke warung. Dengan enaknya gampangnya dibilang duitnya mana. Oke fine, oke. Habis itu pas gue mandi prepare segala macam, ternyata hujan deras tuh. Jadi mau nggak mau gue dari Depok ke Cililitan pakai jas hujan, karena kalau di rumah gue kan pasti bete banget, mending gue ke kosan gue kan. Pas OTW kosan gue pengen beli cumi nih, cumi bakar tuh mahal cong, 30.000 20.000-an dikit lagi. Gue mikir ya lah gitu gitu dah, sama beli kondok aja. Posisinya tuh cumi bakar kan posisinya hujan kan ya, jadi dia kayak nggak jualan gitu ya, tutup. Jadi mau beli apaan dong gini, yaudah berhenti dulu, beli kondok aja dulu. Di motor tuh dia bilang pengen beli bakso deh gitu, dia bilang oh bakso mah gampang gitu. Yaudah gue beli kondok dulu. Mau kondok gak? Enggak, aku maunya bakso aja. Kalau beli ini juga enak kali ya gitu. Gue mikir udah beli aja anjing, soalnya kan posisinya bukan gue yang ngejar, dia yang ngejar. Habis itu gue mau beli es kan, beli es dulu yuk gitu. Beli ini juga sih, cilok. Gue mikir lu baru kenal gue anjing, baru ketemu sehari. Pas gue beli es, Dava beliin rokok sih yang ini sebungkus. Dia ngomong enak banget anjing. Paham gak sih, baru pertama ketemu di rumah gue di Depok juga nggak ngewek, nggak cium-ciuman, nggak segala macam, nggak peluk-pelukan karena posisinya capek mau istirahat. Pas mau ke kosan Iki, dengan gampangnya dia ngomong kayak gitu. Sumpah itu ilfil banget anjing. Demi Allah, minta rokok sebungkus, posisi hujan, dan posisinya di sini gue lagi beliin makan buat dia juga kan. Oke fine, gue beliin makan buat dia, gue beliin cemilan buat dia. Pas nyampe kosan Iki kan lepek ya, gue benci banget gue kalau
lagi kondisi lepek begitu, tapi dia nggak terlalu lepek sih. Pas nyampe kosan Iki, gue bilang, Niki kalau mau makan aja cemilan gitu. Ya di situ posisinya ada Iki doang kan, bocah-bocah lagi nggak ada. Terus gue langsung ke kamar mandi tuh, gue bebenah segala macem, berak, mandi, karena posisinya lagi lepek banget. Pas gue buka pintu kamar mandi, tiba-tiba si anjing ngentot, dia makan nggak bareng gue, langsung makan tanpa bilang gue makan duluan. Ya enggak. Attitude-nya di mana anjing? Sumpah di situ gue kayak tahan. Itu posisinya kan gue yang beliin, bukan gue perhitungan ya, posisinya gue beliin, maksudnya makan bareng gitu. Atau enggak kalau mau makan duluan bilang. Dia tinggal sisa minumnya doang tuh, langsung seruput. Gue ngaca dong, gue abis mandi, gue hair dryer segala macem. Terus tiba-tiba dia ngechat, Dava lapar. Di situ gue nggak tahu otaknya dia kayak gimana, nggak tahu lambungnya segede apa. Makanan emang sih nggak terlalu banyak. Waktu itu gue beli apa ya, makanannya nggak terlalu banyak, tapi setidaknya kalau makan banyak ya banyak. Gimana, gue nggak beli satu makanan doang, gue beli ini beli itu beli ini, porsinya tuh nggak gede maksudnya gitu loh. Kayak beli corn dog kan, corn dog segini itu makan, terus beli ini porsinya segini gitu. Mungkin menurut gue kenyang, tapi menurut dia nggak kenyang mungkin gitu kan. Gue lagi ngaca, lagi hair dryeran tuh, bayangin gue lagi hair dryeran di chat kayak gitu. Gue kayak si anjing, gue langsung SS kirim ke Iki posisinya depan gue pisan, gue kirim ke Iki di WA. Iki langsung nengok gue gitu kan. Dia makan depan Iki pisan kan, nawarin Iki makan enggak. Dia makan depan Iki pisan, terus bisa-bisanya dia ngechat gue lapar. Gue screenshot ke Iki, perasaan tadi dia makan ini, makan itu, makan ini, ngechat gue lapar. Kan anjing. Mana gue udah terlanjut bilang, yaudah pulangnya besok aja, ntar gue anterin ke Serang gue gitu kan. Gue udah terlanjut ngomong begitu kan, di mulut. Kalau gitu dia pulang aja ngemper gitu. Abis itu gue bilang, Ki gimana caranya biar ngusir dia anjir, demi Allah. Gue ngechat Iki gimana cara ngusir dia. Abis itu gue bilang, ala pengen pergi lah gitu, ala pengen pergi. Oh Iki nyaranin ala pengen pergi. Terus maaf banget. Situ gue udah buntu, nggak tahu gimana. Gue ala nenek gue sakit, amit-amit sama gue. Nenek gue sakit, minta beliin obat, minta anterin ke klinik gitu kan. Gue kasih tau ke dia, nenek aku minta anterin ke klinik, bla 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 bla. Terus gimana dong ya? Masa aku bolak-balik gini? Atau kamu pulang sekarang aja ya? Gue gituin. Dianterin gitu. Kalau mau naik kereta mau gak gitu. Gue mikir ini mumpung masih jam segini nih, posisinya masih Isa jam 8 atau jam 7. Kamu naik kereta mau gak? Posisinya biar udah lu pulang aja deh, naik kereta. Gue gimana caranya pun gue sampai, Ki tolongin gue, usir dia. Gue ngechat Iki kayak gitu. Kata dia, naik kereta, ya udah malaman aja kamu anterin aku ke Serang gitu kan. Gue gampar, giling-giling. Gue udah benci sama dia. Gue nganterin dia pulang jauh-jauh banget dari Jakarta Cililitan ke sono. Nah terus tuh gue bilang, sekarang aja, ntar aku anterin ke stasiun, nanti aku kasih duitnya dah buat ongkos. Gue gituin kan, supaya dia mau ada pergerakan pulang, ya udah penting lu pulang gitu. Oh dibayarin, ya udah. Tapi dari apa nih, dari stasiun ke rumahku jauh, pasti grabnya mahal. Emang grabnya berapa?
udah anterin pulang aja naik motor ntar malam. Gue udah mulai greget. Emang kamu biasanya kalau naik Grab dari stasiun ke rumah kamu berapa? Gue gituin. Ya paling segini, 30.000 kalau nggak salah, dari lupa gue. Oh ya udah gampang, ntar aku bayarin Grabnya, aku bayarin keretanya, aku bayarin ongkosnya, gue gituin. Aku kasih ongkos makan juga, gue gituin. Kata dia, tapi biasanya kalau malam jam segitu angkot suka sepi. Lah kan ada Grab, aku bayarin naik Grab, gue gituin kan ya. Kata dia, takutnya Grab gak ada yang mau ngambil, gak ada yang mau angkut. Enggak kok, masih jam segini masih bisa kan, masih bisa jam 8. Masih jam segini cepet kok naik kereta, paling jam 9 jam 10 nyampe, masih ada jam situ mah. Rame gitu, gue bilang kan. Stasiun masih rame, gue gituin. Terus alasan apa lagi dia? Ini hujan gimana mau anterin ke stasiunnya gitu, kata dia. Gue ngomong kayak ini gimana, ini hujan. Gue jadi bingung, buntu kan. Demi Allah, demi Rasulullah, gue buka Google, buka surat atau bacaan supaya berhenti hujan. Demi Allah, gue keluar depan kos, gue bacain situ sampai berapa menit. Gue bacain, sumpah. Gue bacain. Terus pas sudah agak redaan, udah reda nih, ayo aku anterin ke stasiun, gue gitu. Gue tuti tuh sama Iki tuh, hujan-hujanan. Terus gue bilang ayo prepare. Gue udah greget banget, bawanya tuh pengen, yang penting dia pulang aja dulu dah gitu. Terus pas Iki kan nggak pakai sepatu ya, langsung pakai sandal. Jadi dia keluar kosan langsung turun ke bawah ambil motor. Nah gue ngunci kosan dulu, terus dia kan pakai sepatu kan ya, gue nungguin dia pakai sepatu. Pas dia udah keluar pakai sepatu, dia tiba-tiba rangkul gue sambil jalan. Demi Allah, gue dirangkul begini, tengil banget lagunya. Gue dirangkul, emang kamu mau ngasih aku duit berapa? Yang namanya ongkos ya terima aja, intinya kan gue udah memperhitungkan buat Grab segini, buat kereta segini, buat makan segini, paling gue selipin dikit lah gitu. Nggak usah lu nanya begitu juga, gue udah matang banget persiapin. Grab berapa, kereta berapa, udah gue gituin. Dia nanya, emang kamu mau ngasih aku berapa? Kurang ajar, ini mah ketahuan banget memanfaatin gue, anjing. Ya udah di situ tuh gue bonceng 3 sama Iki sama tuh Boti sialan ke stasiun Kalibata, macet-macetan. Terus gue kasih langsung aja duit berapa 100.000 ya, gue siapin duit nih, langsung balik dulu ya, dadah gitu. Langsung simpel anjir, nggak banyak basa-basi gitu. Taunya besoknya dia dugem ke Jaksel kan, anjing. Semua Boti yang brengsek, yang tengil segala macam tuh udah tahu, udah pernah dapat ngalamin ceritanya. Padahal di sini posisinya bukan gue yang ngejar kan, di sini posisinya bukan yang gue yang ngejar, dia yang ngejar. Gue mikirnya, oh dia yang ngejar nih, buat bahan ewean doang mah enak kali, gue gituin kan. Udah gue nggak dapat dubur ya, gue nggak ngewe, demi Allah gue nggak ngewe, cuma ciuman doang. Itu juga di Serang, di Depok nggak ngapa-ngapain. Gue nggak bisa berkata-kata aja. Dah segitu. Panjang kan cerita gue, padahal cuma satu Boti loh. Gimana beribu-ribu Boti. Gimana beribu-ribu Boti gue apa namanya, gue ceritain. Mana komenannya, anjing. Ngakak banget anjing, monyong ngakak banget. Jadi tuh sampai selama gue hidup ya udah dia doang yang paling bener nih. Makanya gue paling sayang banget nih sama dia. Dia doang paling bener, walaupun sifatnya adatnya jelek ya, tengil, batu, keras kepala, susah dibilangin, tapi udah dia aja. Itu mah jadi kokos dah, ngakak banget. Tolong hitam gue gampar.
Seru banget cerita lu, anjir. Seru banget cerita. Itu baru satu loh, satu bot itu. Gimana yang beribu-ribu gue ceritain. Udah gak bisa nahan ngakak gue. Yang perfect cuma Jikri doang. Emosi gue dengernya sama buat biadab. Siapa sangka. Kayaknya gue masih ada chattingannya. Gue malas mandi, gue mandi di kosan ya. Iya, besok masuk medot. Katanya gak jadi ke kosan. Yaudah sini cepetan mandi. Cepetan sebelum gue berak. Gue berak dulu kali ya. Seru banget ceritanya. Kan gue pernah cerita juga yang sama Jikri sampai 2 jam ya. Itu udah seru banget cerita bandar boti. Gue gampar bandar boti. Banyak gue cerita-cerita aneh. Cerita-cerita boti bokur, boti jelek, boti kurang ajar, boti nggak ngargain, boti gue tinggalin gara-gara guanya ilfil. Gue yang naik darah dengernya. Jangan buru tuh. Jadi konten YouTube banyak banget. Itu durasinya. Gue mandi duluan lah. Lu berak 5 jam gak kabar. Gigi itu. Lu pernah lihat gak sih bocil, anak kecil yang giginya kadang ada hitamnya gitu loh. Di ujung atau di mana gitu. Ada lah hitam. Iya dia kayak gitu anjing. Dapat cerita pas lu jadi. Gue gampar, gue gak pernah. Lanjut part 2. Part 2 apa anjing? Itu gue ceritain dari awal sampai habis tuh. Boti gak tahu diri tuh biadab. Boti paling lama yang mana dap? Orang Purwakarta. Gue LDR. Bayangin gue LDR 2 tahun gak ngapa-ngapain karena posisinya itu gue masih newbie ya, masih belum jadi player. Itu gue masih awal-awal dapat begini lah, maksudnya berani buat pacaran gitu. Nggak nakal gitu. Sekarang kan udah nakal parah ponakan gue. Jeling-jeling hitam. Jijik banget anjing. Dapat peluk Jikri boleh gak? Kedinginan gak? Justru dia orangnya gerahan. Ini aja gak mau pakai selimut. Gue ketawa banget pas lo cerita bacain. Demi Allah, demi Rasulullah. Nih masih ada chattingannya gak ya? Apa perlu gue SS dulu chattingannya? Tapi gue nyari dulu ke WA, lama banget. Masih ada. Tanggal berapa hari bulan apa ya itu ya? Masih ada SG-nya kok kalau gak salah. Gue lagi berak, bayangin gue ke kamar mandi Iki. Gue lagi berak, gue bikin SG tuh unek-unek gue. Gigi hitam bolong gak dap. Kalau bolongnya gak tau deh. Ceritain dapet boti bocil dong dap. Pernah gue dapet dari TikTok, sumpah dari TikTok. Ya merah kan. Masih SMP, tapi bodinya lebih tinggi dari gue anjing. SMP bayangin anjing, gemes banget. Anjir pelajar masih ini. Terus buat itu gimana dap? Udah gak peduli. Gini-gini lo gak tidur ngajak-ngajak dap. Gak jadi tidur gue. AC hidup terus. Lanjut ke boti kedua aja. Lu mau cerita boti yang mana lagi nih? Yang gue biayain, kayak yang gak ngargain gue, kayak yang pakai titik gue doang, kayak yang gue jadi selingkuhan. Demi gue pernah jadi selingkuhan, gue gampar. Gue dulu juga sama mantan, dianya selingkuh, gue pas minta putus dia dengan alasan sibuk aja. Jadiin novel cerita buat lu. Kayaknya novel gak cukup deh. Buku sejarah kayaknya yang tebel begini nih. Semua anak-anak mendap di kandang. Boti paling berkesan Daf. Berkesan dalam hal apa dulu nih? Boti Kelapa 2 lu kenal gak? Kelapa 2 yang mana? Yang seru. Semuanya seru sih. Banyak anjing. Banyak gue inilah gue itu. Yang bokur. Banyak yang bokur juga banyak gue pakai. Gue tuh bukan masalah apa masa bokur dipakai. Gak peduli, yang penting dia cakep, gemes, udah gue pakai, kelar, gue ghosting udah gitu. Karena posisinya dia yang deketin gue, bukan gue deketin dia, paham? Cerita awal ketemu Jikri. Berarti lu nggak nonton YouTube gue yang pertama, yang item-item rasa min kan gue jadi gini ngerasa min. Yang pakai titik lu gimana ceritanya dap? Ada, dia udah punya pacar tapi bilang ke gue nggak punya pacar.
Terus dia bilang mau ngewe, ya udah gue ajar kan, posisinya di situ di kosan abang gue di Bandung. Mau cerita yang lu ketemu buat SMP. Cerita Jifri dong. Cerita tentang apa? Berarti lu gak nonton YouTube gue ya? Bokur apa sih? Bocah kurang. Yang pikirannya tuh kurang, cok. Lu pernah gak sih dapet punya kenalan dia pick me banget, orang pasti ngebully dia. Nah itu Bogor, bocah kurang. Kemarin pas di situ ada bocil kecil yang naksir lu, gue gampar. Mana itu gak nyampe setelah lo sama Jikri ada boti dulu lu yang ngajak balikan gak ada. Balikan gak ada. Ceritanya perasaan lu. Cerita boti pertama lu deh. Boti pertama gua orang Tanjung Barat. Cinta pertama ya, ibarat kata aja. Pertama pacaran. Tapi sekarang malah jadi kucing. Kurang seon. Momen tersuit yang pernah dilakuin ayang kuli kalau momen tersuit apa ya? Apa ya? Saking nggak adanya gue jadi bingung apa ya. Pernah balikan sama mantan gak dapet? Pernah. Terus gue dihancurin lagi dengan perbuatan yang sama dari yang sebelumnya. Dan dia tuh orang pernah ke rumah Jikri juga tau. Di SMA aku ada boti dap cantik manis hitam kulitnya. Enggak dulu deh, lu kagak ngantuk apa dap? Enggak, ada Jikri. Pura-pura ngorok padahal udah bangun. Enggak, dia capek. Jadi ingat bocil yang kemarin dap. Itu kan udah mulai nurun gara-gara gue udah gak cerita lagi nih. Ngakak. Masa gak ada momen sweet sih anjir? Ada, cuman tuh yang tersweet kan. Ya sweet dia kayak gimana sih paling? Peluk udah gitu doang. Bang, doyan kontol gak bang? Mau kontol nih? Mau gak? Gue kasih nih, gak usah nanya ala-ala gue doyan kontol atau enggak. Mau kontol bilang, mau kontol gue bilang. Serasa didongin dapat jadi ngantuk. Jika ini kecapean plus banget tidur. Kakak gue boti anjir, jujur lucu sih, tapi dia udah punya pawang. Ayo cerita terserah deh dah. Boti mana ya? Gue pernah dapat boti bencong. Demi Allah bencong, benar bencong, demi Allah bencong. Gue sampai kayak, aduh kalau ketemu bokap gue lakian dikit ya gue gitu. Gue tuh the point anjing, soalnya kan dia yang orang Ciamis tadi kok ke Ciamis. Buat SMP aja. Kalau buat SMP waktu itu kan gue biasalah gue lagi di kafe nih tengah malam, cok, demi Allah tengah malam. Berarti kan emang bencong? Enggak, maksudnya dia tuh bencongnya bener. Lu kira ini bencong? Melehoy. Iya udah pakai alisnya kotak, lipstick, bajunya crop top gitu, pakai heels. Gue gampar. Masih aja gue tau orangnya siapa anjing. Emak gue kaget denger gue gampar, giling-giling dengerinnya bareng emak. Tadi gue cerita yang mana kan, yang buat SMP. Dia tuh, gue di kafe jam 1 malam, bayangin jam 1 malam di kafe Jakarta Selatan, Pejaten. Kayak gue gampar. Terus ewe gitu, udah kayak gue kan tipe orang kayak enakan ya. Udah gue jemput lagi jauh-jauh kan, rugi gue kagak dapet dubur. Ketemu online. Iya, di foto mah kayak cute, gemes manja gitu kan. Pakai wig ya enggak. Kayak rambut laki. Cuman
Pas di foto tuh ih cute banget anjing nih, gemes gitu. Pas gue liat langsung skip deh ngentot, make upan. Boti manis sama boti bencong beda anjing. Kayak cohort gadap yang dibuat. Tapi kalau cohort kan boti manja cute, dia nggak make up kan ya, nggak seutuhnya kayak bencong gitu. Gue denger ada panggil cewek. Jadi kalau lagi anu suka nangis suka. Cepetan deh cerita BTS ya kak. Terus yang rambutnya warna pink gue gampar. Giling rambut warna pink. Kalau itu boti bencong karena berhubung dia ke rumah gue nggak perlu effort jemput dia kan. Ya udah dulu pergi anjing. Jadi itu udah kelewatan jelek sih cong. Kalau boti yang apa? Yang bencong yang gue pakai ini dasarnya dia emang cakep. Karena dia bencong aja gue jadi ilfil kan. Gitu, paham gak sih? Kalau yang warna pink udah jelek, bencong kan. Paham gak Ge? Maksud gue Ge? Jamet pink gue gambar. Masih ada ya Ge fotonya gak Ge? Kalau yang buat SMP tuh waktu itu gue lagi nongkrong di kafe jam 1 tuh lagi ramean sama Iki bukan nggak ada Rama kan ada Iki Yadi Ito segala macam tuh lagi nongkrong. Itu 2000 berapa ya? Lupa deh. Nah habis itu tuh gue lagi scroll TikTok kan gabut ya cong. Pas scroll TikTok gemes nih gitu. Like dulu takutnya gue kalau TikTok yang gemes gue like dulu. Sumpah kalau ada yang gemes gue like dulu. Terus abis itu takutnya tiba-tiba HP gue keluar sendiri atau TikToknya keluar pas buka TikTok ke refresh sendiri terus akunnya hilang. Mending di like dulu jadi nanti kalau akunnya hilang bisa balik lagi ke yang Anda sukai gitu. Pas gue lihat profilnya gemes cok, gue lala follow dulu terus buka apa icon IG minta follow back di IG. Detik itu bukan detik itu juga menit itu juga dibalas dong. Udah di follow back itu. Responnya bagus nih gitu. Responnya bagus. Gue suka pingwe hati kota. Responnya bagus, pas responnya bagus gue langsung kayak stay di mana? Aku stay di Depok. Sama dong. Depok mana? Gue galah lagi gitu. Ayo ketemu gece. Bodo amat gue pulang. Bocah lagi pada nongkrong, gue pulang duluan bodo amat. Yang penting gemes nih gue gitu. Tapi aku lagi di Bekasi di rumah ini. Bla. Nanti hari ini pulang lagi ke Depok bla. Detik itu juga gue jemput di Bekasi gara-gara emang dia mau dijemput main ke rumah gue. Pas gue jemput bocah masih nongkrong, gue bilang gue cabut duluan ya. Gue alasan apa padahal itu gue mau jemput Boti di Bekasi dari Jakarta Selatan ke Bekasi cok. Demi apa? Demi Boti. Dulu tuh gue kalau emang guanya suka, kalau guanya dari gue duluan yang suka, gue bakal effort gitu. Kalau orang lain duluan yang suka ke gue mau terlalu effort gitu loh. No, bancinya datang. Terus buat yang nggak pernah huru hara sih barista kopi sih, bener. Nggak ada bocil temen biasanya menyambut gue pagi tuh. Gue kandangin. Dan gue datang nggak ada yang nyambut. Kaget gue sialan. Shh. Apa? Udah terima banget apa ya udah kita main. Ya oke. Lu tau gak sih? Tadi motor gue di sini udah menuntak ternyata deh. Terus itu dut gitu gue takut mogok malam-malam mana pakai rok mini begini kayak. Rok mini. Takut dibegal deh. Rok mini dandutan lo. Kata gue dan gue ambil uang cash anjing. Bagaimana ini? Seminggu yang gue pikirin sekarang udah sampai sini apa? Pulangnya gue gimana?
Gak mau tahu ternyata nanti malam kita keluar bawa motor B kita isi bensin. mending mending isi bensin di motor gua nih. Nanti pas udah nyampe kosan sedot. Giling-giling gue nyedot bensin cam. Mati gue. Tartaran deh. Cam masih lah cam. Masih. Kameranya juga gue ikut campus banget cam. Lu mau mandi atau gue duluan berak? Cuma berak, oh lu lama berak. Ya udah soalnya cepetan, gue di ujung nih. Dulu berak dulu deh. Lu mandi, gue lagi cerita. Tadi lu bilang nyuruh gue mandi. Nih lanjut. Ternyata pas gue jemput di Bekasi itu, gue jemput Lu jemput Deis, Beb? Ke Bekasi? Des. Enggak, nih cerita boti-boti gue zaman dulu, Cok. Tanya itu dulu, gue sehari bisa bawa berapa bot itu? 10. Sekarang gue udah tobat ya. Udah nemuin yang terbaik. Dibuang. Setelah sekian abad akhirnya kan gitu. Terus pas gue jemput dia tuh, anjing ternyata tinggi. Walaupun bodinya nggak gemuk, emasnya nggak berisi banget kayak bocil-bocil, tapi tinggi. Beli pakai galon bensinnya. Nggak boleh ya guys sekarang mah di sini. Demi Allah gue sehari bisa sampai lebih dari 2, lebih dari 3 dulu ya. Terus pas gue jemput tuh, tapi gue masih banget anjing sumpah. Siapa? Lu mau tidur? Tuh nyalain nggak kelihatan. Ada apa mah jangan dapa itu 1000 dap yang nonton dap. Ya, Itu di iya. screenshot. Iya. Terus gue gimana nih, gue lagi cerita. Ya lu berak sana, katanya mau berak. Enggak, gue lagi cerita, lu mandi orang mah. Lanjut lagi cerita. Udah makan? Ada yang bawanya kurang. Demi Allah ada, demi Allah sampai korengan, sampai ke sini nih. Demi Allah ntar gue ceritain. Sumpah ada, gue pernah dapat boti yang gue pegang, ih anjing koreng semua. Gue inget ya kalau ngomongin koreng tuh inget yang di Bandung anjing. Yang kepalanya, ih. Bukan, ini ada lagi lebih parah, Cok, orang Bekasi, Cok. Ini. Sumpah anjing. Itu yang lo ceritain buat orang. Gue gampar, gak diangkat. Ini nelfon Rama. Oh iya, Rama nelpon. No. Dimatiin kameranya. Nggak denger, udah sumpah. Kali. Itu kan orang lagi ngomongin yang buat SMP. Ya udah pas nyampe rumah Depok, dia yang brutal tuh. Ya Allah masih SMP loh. Gue udah awal di grepe-grepe gue di. Anjing gue suka banget nih masih SMP. Walaupun udah nggak sempit ya. Ceritain korengan. Gue gampar. Waktu itu ada siapa ya? Oh cuma ada Jikri sama Rama pas lagi di atap. Apaan di Ansan yang tadi? Enggak, tadi gue pepe-pepein mau minta tolong. Tapi nggak jadi. Tuh ada Ramanya, demi Allah waktu itu kan gue lagi di atap ya, lagi di kafe. Tiba-tiba Rama gini kan, akrab sama cewek. Terus kata Rama, Cong ada yang homreng gak gini, boti atau top gitu. Ada nih temen aku homo gini, kata cewek itu. Coba dong lihat orangnya, dia B atau T. Dia B, enggak apa-apa aku T gitu kata Rama kan. Abis itu tanya itu masih marah sama gue. Tuh, Tok. Kata Rama. Apa? Anjing. Banyak variasi ada. Terus tiba-tiba tuh si ceweknya itu ngasih tahu ke Rama, nih IG-nya. Pas gue lihat, anjing. Ini buat yang korengan yang
banyak warna buat. Sumpah itu enak banget sih gue nggak nafsu sama sekali sumpah. Masih marah dia, nggak tahu Rahma, lu chat sendiri apa gila-gila masuk live gue nanyain. Datang lu mandi apa enggak nyentok? Emang lu mandi? Mau mandi mau berak. Gue tuh capek tau di era Fonsi itu mulut gue jadi toksik banget. Itu anak-anak toksik banget, Dap. Toksiknya Ngomong tuh kayak kontol anjing depan atasan, nah. Bangsat ya? ke atasan. Depan atasan. Kayak misalkan kayak ini ada atasan gue nih. Atasan Rafon. Bu, ya gue nyapa. Ngentot. Depan atasan anjing, atasan juga bisa aja. Ya Allah. Tapi itu asik sih jadi soft frekuensi mungkin. Tapi gak etis anjing. Gara-gara gue Kenapa gak bisa dibuka? gara-gara gue sundut. Tuh ya udah lu chat aja sih ya. Terus gimana ya? Giling-giling gorengan. Apa? Rokok gue mana ya? Ya SMP selesai. Masih banyak sih orang. Dia ngeghosting gue gara-gara udah dapet titik gue anjing SMP. Jangan cerita-cerita semua dulu mah gak ada masalah. Enggak kan, setidaknya ini kan cerita lampau. Sekarang mah gue udah bersyukur banget dapetin Cikri. SMP selesai dulu. Itu maafin aku ya, kata Rama. Ya lu chat jadi live. SMP enggak, sebenarnya masih panjang. Yang gue beliin makan, dia mau beli ini mau itu, jemput, minjem mau baju gue. Lu mah males banget. Enggak, baru dilepas. Semenjak itu datang HP gue langsung gangguan. Suaranya hilang muncul.
Yang salpak semoga jadi pujo gue gambar. Emang ada ya sesalpak itu sekarang? Kalau dekil banget. Ya Allah seksi banget ini. Lucu kan pacar aku. Dedap nanti jikri ngambek. Kepo gue yang SMP loh. Gemes deh cok. Cluenya ya. Cluenya ya nih 800 orang pasti ada yang langsung gercep tahu orangnya. Cluenya ya. Haji Tole Iskandar itu di Depok di mana sih? Tole Iskandar anjir. Iya mana sih? Tip top. Coba itu di mana? Ayu Ting Ting, rumah Ayu Ting Ting sono lurus. Sawangan. Depok 2, belakang Pesona Square sonoan. Proklamasi depan itu lurus. Jadi lampu merah perempatan itu Simpang lurus. Depok. Kalau dari sini Simpang Depok belok kanan tuh. Jauh banget. Ngapa emang? Ada era blue di situ. Ada apa? Era blue. Era kuning tapi karena Kelumur mulu anjir. Gue tahu gue. Kalau udah makan udah anjing. Itu gibahin di room patah hati. SMP selesain dulu. Yang SMP gue kasih cluenya pasti pada tahu semua. Netizen tuh cepet anjing. Iya dok pacar lu doang lucu. Apaan buruan clue mulu. Mata lu udah cepet banget itu iya. Coba lagi di rumah Ting Ting. Buat di Jogja gimana nih? Ya. lu deh capek banget di atas lu itu marah-marah mulu nyentok. Pegawai Erapan. Iya kenapa? Clue mulu. Kalau gua kasih cluenya pasti netizen langsung pada gercep. Siapa sih gue aja nggak tahu Beb. Enggak, gua pernah dapat buat SMP. Dia nanya buat SMP yang mana tuh? Gue lu masih SMP. SMP mukanya kayak bangkotan. Emang iya. Nih gua langsung udahan ya, langsung kelar live. Gua kasih cluenya cepet nih. Lu mau nge-live gak? Mana? Ya udah gua langsung berak deh. Boti paling jauh mana, Dav? Boti paling jauh. Boti Bali kali ya. Oh Edwin kali Bali. Gemes itu mah. Itu kan nama gue, Cok. Kok Ah, iya lah, mas banget ada apa? Kok ngengkang? Spill inisial, jangan inisial. Jangan apa? Jangan apa, Gia? Iya yang gak maaf. Oh, udah kamu cari masalah deh. Udah tahu dia tahu lu mau sebutin inisialnya juga tahu anjing ciri-ciri. Enggak, jangan inisial, cluenya aja. Cok sakit cok. Gue pikir sekarang tuh sakit banget. Anjay, Kak. Masuk gue deh. Masuk gue jadi koreng. Ya Allah. Pernah yang jauh kan Vietnam. Giling-giling cong Vietnam. Demi Allah buat di Vietnam. Jidan Alparo cong. Hah? Jidan Alparo pernah ketanya Vietnam. Jidan Faro. Enggak, dia lagi ke Indonesia. Maksudnya Alphard Kalibata. Gampar cong. Bayar lu sumpah udah tahu netizen tuh bermuka 4. Ntar pas udah tahu orangnya di chat. Kamu pernah sama ada apa ya? Kamu yang hyper itu ya? Ntar digituin. Punya apa anjir banget nggak jadi. Anjir sampai Vietnam. Beb. Cuma bilang Asia Tenggara udah giling. Lopen gue. Vietnam parah lu udah. Enggak. Pendet Jikri. Kayak Jangan enggak. lagi tidur. Nama deh. Jangan macam sama yang Jogja. Ya anjing gue udah gak balas udah gitu loh ya jangan usah Vietnam chat spill gua dah. mulu, anjing. Udah lama anjir itu pas gue masih kuliah. Gue dulu lagi buat hunter tuh nyari yang gemes. Ini jangan dikasih tau, enggak gue kasih tau. Pokoknya buat SMP tuh gemes deh. Buruan Ini gue pengen berak. Udah ya ada